Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami Majelis Daerah YPPII Batu, Sumatera Bagian Selatan, bersama dengan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kita bersyukur malam hari ini kita dapat berjumpa kembali. Mari kita siapkan hati kita, kita mau beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu. Dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13 sampai 14 berkata, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah ia sayang kepada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Mari kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, bersyukur selalu untuk kasih setia Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita, mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sama-sama kita katakan, ku kan Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa induk selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita merasakan kasih yang daripada Tuhan. Kita mau katakan, bersyukur selalu untuk kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dengan sungguh kita katakan, takkan ku ragu Tuhan untuk kasih. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa induk selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, seperti pujian kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan beribadah di hadapan Tuhan. Mari Engkau Allah menguduskan, menyucikan hati kami, sehingga kami boleh siap
Kami boleh kudus di hadapan Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang di rumah, bahkan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Bahkan iman kita kepada Tuhan yang tidak pernah tergoyahkan menjadi terus bagian kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Selangkah demi selangkah, iman kita tidak pernah goyah. Cukup sebut terpun dahsyat. Imanku tak perlu besar, cukup sebut terpun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah buat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Imanku tak perlu besar, cukup sebutin pujian. Imanku tak perlu besar, cukup sebut pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Kau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Di dalammu. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sungguh dahsyat kuasa Tuhan bagi hidup kita. Dia Allah yang tak terkalahkan, Dia Allah yang dahsyat. Mari kita terus bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia Allah kita yang dahsyat. Dialah yang besar dalam hidup kita. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang besar, untuk melakukan perkara yang besar. Sama-sama kita katakan, bersama Rohmu ku pasti menang. Rohmu ku pasti menang. Mari bersorak tinggi, namamu dipuji. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan.
pujian ini sekali lagi. Karena iman adalah dasar untuk kita melihat Allah, melihat kuasa Allah yang sungguh nyata dalam hidup kita. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak terlihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang besar. Semua tangan di atas kita mau katakan bersama rohmu. Bersama rohmu ku pasti menang. Mari kita bersorak bagi Tuhan tinggi, namamu Tuhan dipuji. Namamu dipuji, amin. Kemuliaan, orang dengan segenap hati, Raja keagung. Semua tangan boleh di atas, kita katakan tinggi namamu dipuji. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagung. Kita katakan Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi kita mau katakan, ya Raja keagungan, Raja keagungan. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah kita yang luar biasa. Karena kasih-Nya yang tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Kita mau menaikkan setiap ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Karena memang Dia Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Dia Allah yang selalu tidak pernah meninggalkan hidup kita. Mari kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita menundukkan hati kita. Kita mau katakan bahwa bukti kebesaran Tuhan. Kau sempurna Dalam rencanamu dan karyamu. rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Sekali kita naikkan pujian ini. Tuhan, kau sempurna Dalam rencanamu Tuhan.
kami yang layak untuk kami sembah. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap cinta Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami merasakan bukti cinta Tuhan yang terus kami rasakan hingga saat ini ya Tuhan. Kami menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang tak terbatas. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tiada kata selain kami memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, setiap hati kami, setiap puji-pujian kami ya Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Sekali lagi kita katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memelihara kami sampai dengan saat ini. Kami juga bersyukur akan iman yang hidup, yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dan kami menyatakannya juga dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, firman-Mu yang hidup juga, yang sebentar juga kami akan renungkan, kiranya memberkati kami lagi, menguatkan iman kami lagi, membangkitkan semangat kami untuk hidup, dan melihat rencana indah Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau berikan kami pengertian, pemahaman akan firman ini, sehingga kami tidak mengkritik, kami tidak mendumel, tetapi kami sungguh-sungguh diam, duduk, tenang, mendengar firman ini. Dan kiranya Roh Kudus mengurapi kami, untuk kami sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan dalam persekutuan live streaming ini. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada ya Tuhan, jamah mereka, agar mereka pun merasakan hadirat Allah, merasakan berkat firman ini. Dan hamba yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus, firman yang hidup kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam yang ada di tempat ini, shalom. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita bersyukur bertemu kembali dalam tayangan live streaming ini. Dan puji Tuhan, ada waktu lagi bagi kita untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Yakobus pasalnya yang kedua. Yakobus pasalnya yang kedua ayat 14 sampai dengan 26. Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah masing-masing, atau yang di tempat ini bisa membacanya di Alkitabnya masing-masing. Kita akan membaca ayat ini, saya akan membacakannya bagi kita semua. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan 26, demikian firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan orang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan.
Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal yang dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema yang diberikan untuk kita renungkan pada malam hari ini adalah iman yang aktif. Iman yang aktif. Saya kalau melihat tema ini berarti saya berpikir ada dua hal. Ada yang iman yang aktif, ada iman yang pasif, begitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tentu yang diinginkan oleh bagian firman Tuhan ini, kita harus memiliki iman yang aktif. Aktif yang dimaksudkan di sini adalah berfungsi, bekerja dengan baik, dan juga memberikan respon terhadap sesuatu yang kita gunakan. Jadi iman yang aktif seharusnya berfungsi dalam seluruh aspek kehidupan kita, bekerja dengan baik saat dibutuhkan, dan memberikan respon terhadap apa yang kita rasakan. Itulah iman yang aktif. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti saya katakan di awal, ada juga iman yang pasif. Iman yang pasif adalah dia percaya tetapi tidak bertindak, tidak berfungsi, tidak bekerja dengan baik, tidak memberikan respon terhadap apa yang dia rasakan. Maka Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, iman yang aktif. Tak kala kita diperhadapkan dengan masalah dan cobaan, iman seharusnya berfungsi, memberikan kekuatan serta keyakinan untuk melangkah maju. Itu iman yang aktif. Tak kala kita diperhadapkan oleh masalah dan cobaan, saat keraguan dan ketakutan menguasai kita akan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, iman yang aktif bekerja untuk kita selalu berserah kepada Tuhan dan percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Saat dunia seakan-akan menjerumuskan kita, Bapak Ibu Saudara, bahkan serta banyak orang juga menjauh dan menjatuhkan kita, juga tidak ada tempat bagi kita untuk mengadu. Seharusnya iman yang aktif itu memberikan respon bahwa Tuhanlah satu-satunya pribadi yang selalu mengerti kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perlu kita melihat kembali iman kita. Apakah selama ini iman kita non-aktif atau kita tidak mengaktifkannya karena pasif? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iman yang aktif akan menjadikan hidup kita semakin berarti. Maka percaya kepada Tuhan bukan berarti hidup kita menjadi pasif, Bapak Ibu Saudara. Melainkan kita harus tetap hidup aktif, kita berjalan dengan iman. Katanya, yes, kita berjalan itu bukan diam di tempat, tetapi kita berjalan, kita melangkah, kita bergerak, kita meraih sesuatu yang ada di dalam hidup kita dengan usaha kita. Maka benar kata Yakobus, iman pada hakikatnya adalah mati kalau tidak ada perbuatan. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bukannya kita malah diam ketika ada masalah, bukannya kita malah diam ketika ada pergumulan, bukannya kita malah diam ketika kita menemukan kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, tetapi kita harus melangkah, kita harus melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan kita hanya berhenti dan berdiam dan berharap Tuhan akan delivery service terhadap segala yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara, kita jangan menjadi orang-orang percaya yang hanya duduk diam berdoa dan percaya, kalau saya sudah berdoa Tuhan pasti akan kasih. Ya benar, Tuhan menjawab. Tetapi kalau tidak ada tindakan dari kita hanya nunggu saja Tuhan datang.
Dia tidak akan pernah memberikannya, Bapak Ibu Saudara. Tergantung bagi kita, bagaimana iman kita kepada Tuhan. Sama Bapak Ibu Saudara, saat kita memiliki anak ya, saya sekarang ini terus bersinggungan dengan anak karena puji Tuhan, Tuhan kasih kami keturunan. Kalau kita punya keturunan Bapak Ibu Saudara, kita punya anak. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya duduk diam mendoakan anak itu saja. Tuhan, dalam nama Yesus anak ini besar akan jadi orang. Dalam nama Yesus. Kalau begitu saja kita tidak beriman dan melakukan tindakan iman Bapak Ibu Saudara, anak kita tidak akan bisa meraih masa depan. Tentunya kita akan memperhatikan bagaimana dia sekolah. Tentunya kita akan memperhatikan bagaimana kehidupannya, pertumbuhannya dan segala macamnya. Kalau kita hanya menunggu dan menunggu, maka kita tidak akan mendapatkan jawabannya. Mari kita cari jawabannya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iman yang aktif seharusnya menyadarkan kita bahwa tanpa Tuhan hidup kita akan mati. Mati secara rohani sehingga hidup tidak memberikan arti dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak yang kita dengar dari orang-orang bercerita tentang iman. Namun sesungguhnya saya mau mengatakan, iman itu bukan untuk didengar, tetapi iman itu harus dialami dan dijalani. Kalau kita hanya menikmati omongan orang, mendengar kesaksian orang tentang iman, tapi kita tidak mengalami iman itu, kita sesungguhnya tidak mengerti siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bahkan yang lebih parah, kita tidak mengerti sesungguhnya siapa Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, cukup menarik dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Yakobus berkata, itu baik. Tetapi Yakobus menegaskan, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kembali lagi saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sudah seberapa dalam iman kita kepada Tuhan? Sudah seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara? Kalau kita hanya berkata saya percaya kepada Tuhan, bisa Bapak Ibu Saudara tes tetangga Bapak Ibu Saudara yang bukan seagama dengan kita. Tanya sama mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan itu Tuhannya orang Kristen. Mereka juga percaya Yesus itu juru selamatnya orang Kristen. Kalau pemahaman kita masih sama dengan mereka, kita sesungguhnya belum merasakan Tuhan dalam hidup kita. Maka itu dikatakan iman yang pasif. Belum menunjukkan Tuhan secara aktif dari tindakan kita. Maka tidak jarang banyak orang kecewa dengan Tuhan Yesus oleh karena perbuatan-perbuatan kita seperti orang yang tidak beriman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, iman yang aktif saat kita melakukannya, itulah yang dikatakan Yakobus, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Orang yang beriman Bapak Ibu Saudara akan terlihat dari tindakannya. Ini membuktikan bahwa sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan, ada dalam kontrol Tuhan. Maka kalau kita beriman, kita berserah, berserah kepada Tuhan. Tapi kita meminta kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, mempercayai Dia. Agar hidup kita tidak menjadi pasif Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya kita juga kecewa dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Tapi saat iman kita aktif, kita berkata, kekecewaan kita itu bukan kepada Tuhan. Kekecewaan kita itu hanya karena kita belum mengenal diri kita sesungguhnya. Kekecewaan itu sesungguhnya oleh karena apa? Oleh karena kita tidak menghidupi Tuhan dalam hidup kita. Ada kalanya juga kita sakit hati. Ada kalanya ada akar pahit dalam hidup kita. Sesungguhnya kita belum menghidupi Tuhan itu dalam hidup kita. Maka acap kali orang yang demikian gampang menyerah. Acap kali orang yang demikian mudah menyalahkan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, iman yang aktif tidak dipengaruhi oleh situasi. Iman yang aktif selalu menunjukkan siapa Tuhan sesungguhnya dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, diberikan contoh dalam nats ini. Abraham diselamatkan oleh iman dalam Kejadian 15 ayat 6. Tetapi ia membuktikan iman itu dengan menaati Tuhan, dengan mempersembahkan anaknya dalam Kejadian 22. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat
cerita tentang Abraham yang mempersembahkan Ishak ini Bapak Ibu Saudara, itu cukup dramatis sekali Bapak Ibu Saudara. Di mana Ishak adalah anak satu-satunya yang dinanti-nantikan oleh Abraham. Tapi Allah berkata, berikanlah itu, persembahkanlah itu bagiku dengan taat dan percaya. Tanpa banyak bertanya, Abraham melakukannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kayak kalau Bapak Ibu Saudara udah jadi ayah ya, sudah menjadi bapak ya. Kalau Bapak Ibu Saudara seperti Abraham. Bapak-bapak itu seperti Abraham dan anak-anak berjalan dengan bapak itu. Terus anak itu bertanya, Pak, kita mau kemana? Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Oh, mana dombanya yang mau disembelih? Bagaimana perasaan kita, Bapak Ibu Saudara? Tapi iman yang aktif dalam diri Abraham membuktikan bahwa ketaatan itu sesungguhnya adalah iman yang aktif itu sendiri. Maka Abraham berkata, Tuhan pasti menyediakannya. Wah, Bapak Ibu Saudara, itulah dikatakan mengapa Abraham dikatakan bapa orang percaya. Karena dia melakukan apa yang dia percayai. Karena dia melakukan apa yang dia imani Bapak Ibu Saudara. Seandainya iman Abraham tidak aktif, bisa saja dia protes kepada Tuhan. Bertahun-tahun aku menantikan anakku ini ya Tuhan. Kenapa engkau ambil? Kenapa engkau suruh aku mempersembahkannya? Tetapi tanpa protes Abraham melakukan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Contoh yang lain adalah Rahab. Diselamatkan juga karena mempercayai Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 31 tertulis. Tetapi ia memperlihatkan kesungguhan imannya dengan melindungi para mata-mata yang diutus untuk melihat tanah Kanaan. Bagaimana itu Bapak Ibu Saudara? Seandainya saja dia ketahuan berbohong, lewat hidupnya, mati dia. Tetapi imannya berkata, dan imannya aktif. Dia percaya Tuhan akan menolong dan melindungi dia. Dia tahu yang dia sembunyikan itu adalah hamba Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan. Dan Rahab percaya bahwa orang-orang itu disertai oleh Tuhan. Dan dia pun yakin dengan iman yang aktif, Tuhan juga akan melindungi dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang terkadang sulit untuk melakukan dua contoh ini. Sulit untuk melakukan bagaimana iman yang aktif dilakukan oleh Abraham dan juga Rahab. Tetapi Bapak Ibu Saudara saya mau katakan, iman yang aktif itu tidak pernah takut dalam segala sesuatu. Maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang yang mendengarkan tayangan ini, siapapun Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, tak kala iman Bapak Ibu Saudara mulai pasif, atau mulai kembali lagi tidak merasakan gairah-gairah rohani di dalam Tuhan, mari kembali datang kepada Tuhan. Mari terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Itulah perbuatan-perbuatan iman sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Memang ada beberapa penafsir memiliki beberapa pendapat terhadap statement Paulus dan Yakobus ini. Yang bertentangan tentang iman. Dalam Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan pasal 5 ayat yang pertama. Namun bagi saya Bapak Ibu Saudara, kedua-duanya, Paulus dan Yakobus memberikan pemahaman yang saling melengkapi. Paulus mempunyai statement bahwa orang kita dibenarkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan baik. Tetapi di dalamnya itu Bapak Ibu Saudara, tak kala kita sudah dibenarkan, sudah dinyatakan benar oleh Allah, maka Yakobus menjelaskan, Yakobus memberikan pemahaman yang baik terhadap iman yang menyelamatkan itu. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada banyak sekali orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya Tuhan. Sering sekali kecewa dengan orang-orang percaya. Contoh yang menjadi sejarah panjang saat ini dan tidak mungkin dilupakan adalah Mahatma Gandhi. Ketika dia datang ke gereja, orang-orang yang ada di dalam gereja yang katanya percaya kepada Allah malah menghina Mahatma Gandhi. Lalu Mahatma Gandhi pun undur untuk meyakini seperti yang diyakini oleh orang-orang percaya itu. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang kecewa dengan kita? Sudah berapa banyak orang-orang malah menghujat Allah dari perbuatan-perbuatan kita? Tidak perlu jauh-jauh, dari keluargamu dulu. Sudah seberapa lama anak-anakmu sakit hati dengan engkau, hai orang tua?
Sudah seberapa lama orang tua sakit hati terhadap engkau, hai anak-anak. Karena imanmu tidak membuktikan kesungguhanmu di dalam Tuhan. Kau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat latar belakang dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 ini. Ini membahas persoalan anggota gereja yang mengakui mereka memiliki iman. Yang menyelamatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun pada saat yang bersamaan tidak pernah menunjukkan bukti pengabdian yang sesungguhnya kepada Tuhan dan firman-Nya. Ada banyak orang mengatakan dia percaya kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya dia belum lahir baru. Ada banyak orang yang katanya Kristen, tetapi hanya labelnya doang. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kita orang percaya harus mengatakan dan juga melakukannya. Jangan hanya mengakui kita orang percaya, tapi perbuatan kita seperti orang yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang iman. Ada banyak pengalaman-pengalaman iman yang tentunya Bapak Ibu Saudara juga pernah alami. Tapi saya secara pribadi, ada banyak pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Saya melewati banyak kesulitan-kesulitan dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Saya hamba Tuhan. Maka saya mau katakan, jangan pernah katakan hamba Tuhan itu terlepas dari beban masalah dan pergumulan. Banyak pergumulan kami hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi tak kalah saya menjalani kehidupan saya menikah, lalu istri saya tidak akan pernah bosan-bosan menceritakan ini karena apa? Karena Tuhan begitu baik Bapak Ibu Saudara bagi keluarga kami. Tuhan mengizinkan satu peristiwa yang luar biasa terjadi dalam rumah tangga kami. Dan itu tidak pernah kami duga Bapak Ibu Saudara. Ya, istri saya mengalami keguguran dan tuba sebelahnya diambil, lalu tidak penuhlah presentasinya untuk memiliki keturunan. Tapi saya berkata Tuhan yang sudah berkata dalam mandat budaya, beranak cuculah dan bertanda banyaklah. Di dalam situlah saya beriman. Akhir Desember 2021 Tuhan nyatakan iman itu Bapak Ibu Saudara. Tidak gampang. Mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin acap kali mendengar omongan orang yang mengatakan mustahil. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang saat ini menderita sakit penyakit yang kata dokter, kami sudah angkat tangan. Tapi percaya dengan imanmu yang aktif, Tuhan akan turun tangan Bapak Ibu Saudara. Dia akan memelihara kehidupanmu. Maka iman yang aktif itu sesungguhnya harus ada punya keyakinan yang sungguh. Keyakinan yang penuh, tidak pernah diragukan oleh apapun. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah engkau mengingkari imanmu di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iman yang menyelamatkan senantiasa merupakan iman yang hidup, yang tidak berhenti dengan sekedar mengakui Kristus sebagai juru selamat, tetapi juga mendorong ketaatan kepada Dia sebagai Tuhan Bapak Ibu Saudara. Demikianlah juga ketaatan adalah aspek yang penting dari iman itu sendiri. Saya punya iman, saya meyakini saya punya keturunan, tetapi bukan berarti saya hanya berdoa, tetapi saya melakukan tindakan. Saya berobat ke dokter, yes, karena Tuhan memakai dokter juga. Saya mencari banyak informasi, yes. Dengan tindakan-tindakan seperti itu saya beriman dan Tuhan nyatakan di dalam ketaatan saya. Maka Bapak Ibu Saudara, ketaatan yang dimaksud oleh Yakobus di sini adalah engkau bukan hanya percaya, tetapi engkau harus selalu mendekatkan dirimu dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kedekatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, itu menjadi wujud nyata iman yang sesungguhnya dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Maka jangan pergi datang kepada Tuhan hanya hari Minggu saja, tapi lupa setiap hari kita membutuhkan Tuhan. Maka di awal tadi kami sebelum ibadah kami berdoa dan bernyanyi, setiap jam ya Tuhan Dikau ku perlukan. Itu bukan hanya sebatas nyanyian Bapak Ibu Saudara, tapi itu bukti bahwa kita memerlukan Tuhan setiap waktu. Bukan pada waktu-waktu tertentu, setiap waktu Bapak Ibu Saudara. Sangat menyedihkan sekali
Ketika kita sudah percaya Tuhan bertahun-tahun, tapi kehidupan pribadi kita dengan Tuhan jarang. Mungkin di dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah menghadirkan mesbah keluarga. Maka tidak jarang ada banyak keluarga yang broken home. Ada banyak keluarga yang berantakan. Ada banyak anak-anak di dalam keluarga kita yang malah memilih agama lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hanya mereka yang taat dapat percaya. Dan hanya mereka yang percaya dapat taat. Maka kalau Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh percaya, maka tidak ada ketaatan yang sungguh-sungguh dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mau katakan perkataan ini. Hanya mereka yang taat dapat percaya. Dan hanya mereka yang percayalah yang dapat taat. Saya pikir kita sudah cukup dewasa untuk memaknai kata ini, Bapak Ibu Saudara. Maka sesungguhnya tidak ada pertentangan antara Paulus dan Yakobus mengenai persoalan iman yang menyelamatkan. Paulus menekankan iman sebagai sarana untuk seorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Tetapi Yakobus memperhatikan kenyataan bahwa iman yang sejati harus aktif dan tekun sehingga membentuk keberadaan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, agar iman kita tetap aktif, kita harus melakukan dua hal ini. Yang pertama, sedikit bicara banyak bertindak. Sedikit bicara banyak bertindak. Bapak Ibu Saudara, cara seperti ini sangat tepat untuk orang-orang yang selalu mengeluh dalam hidupnya. Sedikit bicara dan banyak bertindak artinya kita harus lebih sering diam dan merenungkan firman Tuhan. Agar apa? Agar kita tahu tindakan apa yang seharusnya kita lakukan. Maka berpikir dululah baru berkata-kata. Berpikir dululah baru bertindak. Bukan berarti bertindak dulu. Atau berkata-kata dulu baru berpikir. Itu suatu hal yang sangat jauh sekali bertentangan. Maka Bapak Ibu Saudara, biasanya orang-orang yang banyak mengeluh selalu takut dan khawatir dalam hidupnya. Tanpa disadari dia sedang menonaktifkan imannya, Bapak Ibu Saudara. Maka sedikit bicara banyak bertindak memberikan pemahaman bahwa biarkan Tuhan yang banyak bicara kepada kita melalui firman-Nya, agar kita melakukan apa yang difirmankannya dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Maka tak kala ada pergumulan dan persoalan ataupun tantangan ataupun apapun rencana kita ke depan, cukup diam dengarkan Tuhan berbicara. Supaya kita tahu apa yang kita lakukan. Jangan hanya banyak mengeluh. Jangan hanya banyak protes Tuhan. Tapi tidak pernah melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Cukuplah Allah melakukan tindakan yang besar bagi kita untuk menyelamatkan kita. Karya salibnya Bapak Ibu Saudara membuktikan bahwa iman kita sudah hidup. Dulunya kita berjarak dengan Allah, tetapi melalui karya salibnya kita menjadi hidup. Maka kita harus mengimani kata-kata Yesus. Sudah selesai. Pergumulanmu sudah selesai. Persoalan hidup sudah selesai. Sakit penyakit sudah selesai. Masalah dosa sudah selesai. Sekarang kita imani bahwa hidup kita harus menyatakan Kristus dalam hidup ini. Menjadi terang bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah tindakan iman yang aktif, Bapak Ibu Saudara. Maka perkataanmu, pikiranmu, perbuatanmu, tingkah lakumu, ayo tunjukkan bahwa engkau memiliki iman yang hidup. Agar melalui hidup kita, nama Yesus saja yang dipermuliakan. Melalui hidup kita ada banyak orang dimenangkan. Jangan menjadi batu sandungan. Ya, hamba-hamba Tuhan mahasiswa. Jangan katakan engkau hamba-hamba Tuhan. Tetapi hidupmu di asrama di kamar. Tapi banyak orang sakit hati di dalam kamar itu. Bertobat. Tunjukkan engkau hamba Tuhan. Tunjukkan engkau itu orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan tunjukkan di dalam hidupmu ada banyak orang-orang. Baik di kamar maupun di asrama. Bahkan Bapak Ibu staf dosenmu diberkati dalam hidupmu. Karena ketika engkau diselamatkan oleh Kristus, ketika Bapak Ibu Saudara diselamatkan oleh Kristus, hidupmu bukan untukmu lagi, tetapi untuk Kristus.
Hidup Bapak Ibu Saudara bukan untuk Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk Kristus. Maka saya sangat mengingat jelas pesan almarhum Bapak Octavianus. Hidup untuk Tuhan dan sesama. Itulah salib Bapak Ibu Saudara. Kasih itu seperti salib Bapak Ibu Saudara. Kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Maka pahamilah kasih dengan sesungguh-sungguh. Ketika engkau memahami kasih Tuhan, engkau sedang menghidupkan imanmu. Maka Bapak Ibu Saudara yang kedua adalah supaya iman kita tetap aktif, berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Iman yang aktif adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Allah adalah sumber iman percaya kita. Maka agar iman kita tetap aktif, kita harus berserah dan bergantung penuh kepadanya. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mengibaratkan iman itu seperti alat elektronik yang membutuhkan aliran atau daya listrik. Contohnya handphone Bapak Ibu Saudara. Kalau handphone Bapak Ibu Saudara mati, ya non-aktif lah begitu ya. Bisakah Bapak Ibu Saudara menghidupkannya lagi kalau baterainya habis? Tidak. Dia membutuhkan charger, membutuhkan listrik untuk bisa memberikan daya. Kita seperti itu juga Bapak Ibu Saudara. Iman yang aktif membutuhkan daya yang kuat, yaitu dari Kristus sendiri. Maka persekutuan dengan Tuhan harus tetap terus dijaga Bapak Ibu Saudara. Agar iman kita tetap aktif. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita tidak mudah menyerah. Ketika kita menghadapi cobaan, kita tidak mudah tangguh atau dikalahkan. Ketika kita disakiti, kita tidak mudah tersakiti. Karena apa? Karena iman kita tetap aktif. Kita percaya Yesus sudah menebus hidup kita. Sakit hati dihilangkan, akar pahit dihilangkan, kebencian dihilangkan. Karena apa? Karena kita sudah digantikan di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mengapa kita perlu daya kepada iman kita dengan firman, doa dan persekutuan dengan Tuhan. Agar tak kala kita lemah kita dikuatkan, tak kala kita hancur karena dosa kita dipulihkan, tak kala kita disakiti kita mengampuni. Maka hanya iman yang aktif yang dapat melakukan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara kita semua yang ada di tempat ini belum bisa mengampuni, pertanyaannya, imanmu masih aktif atau sudah non-aktif sekarang ini? Maka orang yang bisa mengampuni, orang yang bisa memberikan kasih adalah orang yang memiliki iman yang aktif. Kalau Bapak Ibu Saudara masih sulit untuk mengampuni, kalau Bapak Ibu Saudara masih sulit untuk mengontrol emosinya, imanmu memerlukan asupan energi. Ayo bersekutu dengan Tuhan, ayo berdoa dengan Tuhan, ayo baca firman Tuhan, supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah menjadikan kita pribadi yang rendah hati. Tahu bahwa apa yang kita miliki dan alami itu berasal daripada Tuhan. Maka tak kala kita berkata kita tidak bisa memiliki apa-apa, atau saat ini kita tidak memiliki apa-apa, percaya pada pemilik kehidupan. Dia akan memberikan kepadanya, kepada orang yang percaya kepada dia. Bapak Ibu Saudara, iman yang aktif mempercayai itu. Yakin bahwa Tuhan akan menggenapi kehidupan. Yakin Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Oleh karena itu berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah membuat kita mengerti bahwa hidup ini hanyalah anugerah. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa hidup sampai saat ini, kita semua bisa hidup sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Maka jangan pernah sia-siakan hidupmu. Ayo kita menjadi penggenap-penggenap firman Tuhan. Jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, ada dalam campur tangan Tuhan, dan Dia membawa kita dalam rencananya yang indah. Berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah menyadarkan kita bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, melainkan hidup untuk Tuhan dan sesama. Hingga pada akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita baharui hidup kita. Mari kita kembali lagi membaharui motivasi-motivasi dalam hidup kita. Bahwa apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Bahkan bukan untuk diri sendiri. Karena ketika kita berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, hidup kita sudah ditanggung jawabi oleh Tuhan. Jadi jangan pernah lagi mencari kenikmatan-kenikmatan hidupmu sendiri Bapak Ibu Saudara.
Tak kala engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab penuh kepadamu. Sekarang hidup kita harus menyatakan iman yang aktif itu dan menyatakan Allah dalam hidup kita. Bukan hidup untuk diri sendiri, bukan hidup dengan ego sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ego itu memang selalu ada dalam diri manusia. Tetapi kalau ego itu sudah berubah menjadi egosentris, hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita akan melupakan Tuhan dan sesama. Karena kita hidup di dunia ini, hidup untuk Tuhan dan sesama. Bukan untuk diri kita, bukan untuk menyenangkan apapun yang ada dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita sudah berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hidup kita dalam tanggung jawab Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, hidup kita ada dalam tanggung jawab Tuhan. Maka percayailah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Kita masih ada dalam garis benang merah Tuhan, puji Tuhan. Tapi tak kala kita keluar dari benang merah itu, kita harus kembali lagi. Supaya kita tetap terus ada dalam rencana Tuhan yang indah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya pikir kita sudah cukup sangat dewasa memahami hal ini. Bahwa iman yang aktif membutuhkan tindakan yang aktif, bukan yang pasif. Maka jangan banyak bicara tentang iman dan mengatakan bahwa kita beriman, namun tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita, motivasi kita seperti orang yang tidak beriman. Maka saya mau mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini ada banyak cara iblis yang menjatuhkan iman kita. Maka tak kalah iman kita menjadi aktif, iman kita tetap aktif di dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan apapun tipu muslihat iblis tidak akan mudah menjerumuskan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sudahkah aktif sekarang ini imanmu? Kalau belum, mari datang bersekutu dengan Tuhan. Perbanyak berdoa dengan Tuhan. Dekatkan dirimu dengan intim dengan Tuhan. Karena untuk itulah kita hidup. Hidup untuk Tuhan dan juga hidup untuk sesama. Dan biarlah melalui bagian firman Tuhan ini membawa kita untuk memahami bahwa hidup kita ketika kita sudah berserah kepada Tuhan, hidup kita bukan untuk diri kita lagi, tetapi untuk Kristus dan juga untuk sesama. Yuk kita mari satu pujian nyanyi. Pujian ini sangat memberkati saya. Karena kita memiliki Allah yang besar. Tuhan yang besar. Dia yang sudah berjanji, Dia yang akan menggenapi. Dengan iman kita percaya. Dengan iman kita sepakat. Bahwa di dalam Dia ada banyak mukjizat yang akan terjadi. Tak kala kita taat dan setia. Dan melakukan tindakan-tindakan iman yang aktif. Mari kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang besar, Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menenapi imanku bersepakat percaya kuasa. Amin. Ku terima segala kemenangan. Aku punya Tuhan yang hebat dan besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Saya tidak mengenal Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan mengenal kita semua. Dan jikalau Bapak Ibu Saudara merasakan iman Bapak Ibu Saudara mulai pasif, mari berdoa kepada Tuhan, minta supaya kita juga menunjukkan iman yang aktif itu dari perbuatan-perbuatan kita. Jangan biarkan dirimu terus hidup dengan dirimu sendiri Bapak Ibu Saudara, tapi biarlah hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang, dan banyak orang memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dan kami percaya firman-Mu iya dan amin.
yang akan digenapi dalam kehidupan kami. Ajari kami seperti Abraham, ajari kami seperti Rahab yang selalu mengimani dengan perbuatan dan tindakan kami. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tuntunlah langkah kami, tuntunlah hidup kami, agar hidup kami benar-benar layak di hadapan Tuhan. Kami mau hidup untuk Tuhan dan sesama, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku punya Allah yang besar. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk partisipasi Anda dalam acara pada malam hari ini di acara Saturday Night Service di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Terima kasih untuk seluruh kru, terima kasih untuk Bapak Evangelis Ricky Sitindaun yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mengingatkan kembali bahwa acara-acara kami kiranya menjadi kesempatan untuk bertemu Tuhan melalui Eben Kids Ministry pada hari Jumat. Pada hari Sabtu seperti ini ada Saturday Night Service, dan hari Minggu ada Bincang Orang-Orang Muda, dan hari Senin ada program kita di Miracle. Kiranya semua ini sekali lagi menjadi sumbangsih bagi kami untuk membawa banyak jiwa mengenal kasih setia Tuhan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita, dan kita akan menutup acara ini dalam doa, dan kami terus menantikan partisipasi Anda dalam acara-acara kami selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pelayanan pada malam hari ini, dan kiranya nama-Mu dimuliakan. Semua jemaat yang pada malam hari ini, sesaat lagi, esok, dan nanti, kapan saja yang melihat tayangan ini, kami mohon diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Ricky Sitindaun yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada malam hari ini, dan juga seluruh kru, kiranya diberkati Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah mengikuti, dan siapapun itu yang mengalami masalah, penyakit, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, semua anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus mereka mampu menghadapinya dengan iman yang positif, berpikir positif bahwa Allah menyertai, mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Tuhan dan mohon kiranya berkat-Mu untuk seluruh pelayanan kami di pusat, di daerah, di berbagai perwakilan, sekolah-sekolah teologi, semua diberkati Tuhan. Para mahasiswa diberkati Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan Allah. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami menaikkan puji hormat kepada Engkau, Allah kami yang hidup. Berkati gereja-gereja Tuhan yang mempersiapkan ibadah untuk besok. Diberkati semua bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami yang terus berupaya untuk mengentaskan COVID dengan varian Omikron. Dalam nama Tuhan Yesus mereka ditolong sehingga semua kami rakyat Indonesia ini dibebaskan dari virus ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami memohon kasih karunia Tuhan untuk kami semua, dan biarlah kiranya kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagian-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu ajaib Engkau ya Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kita boleh menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita memiliki iman yang aktif di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah lagi ragu untuk mengikuti Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, tiada aku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus.